Kudus Bapakku, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, yang menjamah kita dengan kuasa-Nya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oke, kita siapkan hati kita untuk menyembah, untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alam dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku
mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanda liat dan Engkaulah yang membentukkan, dan kami sekalian adalah buatan tangan. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Ya, saya persilakan hambanya Pak Luski untuk menyampaikan firman. Baik, baik, shalom, terima kasih. Wah, ini suaranya Pak Joni merdu nih banget nih. Boleh nanti saya bisa share screen kan ya? Ya, Saya bisa share screen ya? bisa ya? Ya, jadikan co-host saja, Bu. Jadi on host ya? Ya, Jadikan aja host, Mas. pindahin aja. Pindahin lagi. Atau kalau bisa dua ya, nanti kan saya masih ada satu lagu lagi. Gimana nih? Silakan. Bisa. Ya, silakan Pak Luski dulu Ya. aja. Ini terlihat? Eka, screen ini debat Pak Rizky gimana? Terlihat, Bu? Sudah masuk Pak. Sudah ya? Ya. Kelihatan ya? Sudah terlihat ya? Ya. Baik, kalau gitu kita buka dulu dengan doa ya, Bu ya. Teman-teman sini kita buka, kita doa dulu kepada Tuhan. Karena sebelum kita masuk ke dalam memberikan firman Tuhan, yaitu isi hati Tuhan, kita berdoa dulu. Puji syukur ya Tuhan, kunaikan kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami Tuhan, dan pemeliharaan-Mu dan penyertaan-Mu sampai saat ini Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Tuhan
Engkau juga memberkati Luski Tuhan di dalam penyampaian firman ini Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang telah berikan kepada aku Tuhan di tubuh Kristus ilahi ini Tuhan yang dipimpin Bu Elia Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau urapi aku Tuhan, mulut dan bibir dan lidahku Tuhan, sehingga aku dapat berkata-kata sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sehingga firman Tuhan yang disampaikan ini dapat menguatkan setiap pribadi yang ada di sini dan hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Haleluya, haleluya, dan terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jadi teman-teman, slide terlihat ya di sini ya? Nanti mana ya? Belum ya? Belum ada? Ada? Belum. Belum. Muncul. Belum Belum ada? slide-nya. Belum muncul ya? Belum. Belum. Iya. Iya. Belum masuk ini. Belum, Pak. Belum ya? Belum. Ini yang belum bisa nggak bisa dipindahin ke aku ya, itu gimana ya? Ini gimana nih? Harus host kali ya. Hostnya pindahin dulu ke Kaliski. Mouse-nya pindahin ke? Saya udah kasihin tuh ke Pak Luski. Hostnya. Ya, co-host ini. Udah Apa ke mesti Oh, host? aku udah share di sini tapi nggak ini ya, Cuma Nggak muncul ya? nggak nggak muncul. muncul. Aku di Sudah dikasih kok. Jadi host Pak Luski. bentar. Ah, bukan. Bentar, saya Ini hostnya masih Ibu Elia. Hah? Pak Udah Luski nih sekarang. sebagai co-host. sekarang Nah, iya nih. Nah, Nah, itu udah. dipanggil terpilih. ya sudah ya sekarang ya. Ya, Sudah. Ya, Silakan. jadi shalom ya semua bapak-bapak dan ibu di sini, Pak Robert, Pak Joni, terus sama Ibu Resma, Ibu Elia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya lagi untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan saya di malam hari ini saya ingin share mengenai tema yang berjudul terpanggil dan terpilih. Dan sebelumnya saya juga ingin memberitahukan bahwa saya juga bukan seorang yang lulusan teologi, tapi hanya seorang pensiunan sebenarnya itu. Dan saya hanya seorang yang mencintai firman Tuhan. Dan kata-kata seperti memanggil, terus kemudian dipanggil, terus memilih dan terpilih ini sebenarnya kita sering temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita juga bisa temukan juga di dalam firman Tuhan, kata memanggil, dipanggil, dan menjadi terpilih. Maka dari itu saya merasa juga untuk terdorong untuk menyampaikan suatu kisah-kisah di mana kata-kata tersebut terkait dengan kata-kata tersebut memanggil dan dipanggil, terpilih dan memilih. Mungkin ada beberapa dari teman-teman kita di sini yang sudah pernah mendengar kisah-kisah tersebut, terus atau juga ada yang belum, tapi tujuan dari penyampaian firman ini adalah untuk menguatkan setiap kita dan hanya nama Tuhan saja yang sebenarnya dimuliakan. Dalam kehidupan ini kita sering melihat bahwa atau nggak mendengar bahwa ada suatu kata kiasan yang mengatakan bahwa hidup ini adalah pilihan yang biasanya itu dipakai oleh orang-orang atau nggak dalam kehidupan ini adalah untuk memotivasi atau nggak untuk mengingatkan diri atau nggak self reminder atau nggak kita bisa pakai kiasan ini untuk nasihat. Biasanya adalah jika kita memilih sesuatu hal yang negatif, nggak mungkin di kemudian hari itu menghasilkan sesuatu yang positif. Selalu hal yang negatif itu akan menghasilkan sesuatu hal yang negatif juga, maka bahkan bisa juga yang lebih buruk. Jadi misalnya di dalam kata memilih ini, dalam kehidupan ini, jika kita tidak memilih untuk belajar di di sekolah, pasti nanti di dalam tesnya itu akan mendapatkan nilai yang tidak baik atau nilai yang buruk, bahkan tidak tidak naik kelas. Kalau kita masuk ke dalam universitas di sekolah perguruan tinggi, kita salah memilih jurusan atau nggak cara memilih suatu fakultas, nanti di dalam
mencari pekerjaan itu akan susah karena baru berpikir, oh ya kita salah memilih ya, salah memilih kejurusan sehingga di dalam pekerjaan ini susah untuk kita bisa melamar atau nggak mendapatkan suatu pekerjaan. Demikian juga nanti di dalam suatu perusahaan, jika kita salah memilih suatu perusahaan, eh, kita mungkin akan berpikir, wah akan lebih sulit kita untuk menata karir atau nggak jenjang karir kita akan sulit karena kita salah memilih suatu perusahaan. Bahkan di dalam suatu eh, memilih pasangan hidup. Jika kita salah juga memilihkan pasangan hidup, mungkin akan terjadi pertengkaran, terus kemudian perceraian, bahkan kehancuran dalam rumah tangga. Dan itu pun kata-kata yang memilih yang kita sering temukan di dalam kehidupan ini. Dan kita pun juga akan menjadi objek dan menjadi objek yang terpilih. Misalnya adalah kita menjadi terpilih menjadi suatu karyawan di perusahaan karena kita meresponi tawaran dari perusahaan tersebut. Jika menjadi terpilih menjadi juara kelas karena kita meresponi tuntutan-tuntutan guru untuk kita menjadi orang yang lebih baik. Jadi kita dalam kehidupan ini memilih dan terpilih ini kita tak bisa lepas dari kaitan itu, tidak bisa terlepas dari kata-kata itu atau enggak tindakan-tindakan seperti itu. Demikian juga ada juga di dalam firman Tuhan. Nah, pada hakikatnya kalau kita lihat ini, kalau kita lihat dari awal dari suatu kehidupan, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memanggil manusia ciptaannya ketika manusia itu jatuh di dalam dosa. Ini menandakan bahwa sebenarnya Tuhan mengasihi ciptaannya, menandakan bahwa ciptaannya Tuhan tidak mau ciptaan itu binasa. Tidak mungkin seorang manusia yang waktu itu pada awal kehidupannya sebagai ciptaannya itu memanggil Sang Pencipta ketika dia jatuh dalam dosa. Karena mereka tuh takut. Takut itu akan berarti adalah dosa yang meliputi mereka. Kalau sekarang ini kita lihat kita sekarang ini ya kalau kita melihat kita jatuh di dalam dosa atau enggak kita di dalam kesesakan di dalam suatu tekanan-tekanan hidup kita bisa mengenal Bapa, kita bisa mengenal Tuhan itu karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita yang bersekutu dengan roh kita bisa memanggil Bapa. Tapi waktu di zaman permulaan di awal kehidupan bahwa sebenarnya ketika manusia jatuh dalam dosa yang timbul hanyalah ketakutan ketakutan. Jadi manusia tidak bisa tidak bisa memanggil Sang Pencipta, tapi Bapa lah yang memanggil uh, manusia ciptaannya supaya tidak binasa di dalam dosanya. Nah, kita lihat di dalam firman Tuhan di Kejadian 3 ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Jadi awalnya dari sesuatu Tuhan menanyakan memanggil di manakah engkau itu bukan hanya istilah sekedar oh di mana oh ada di sini bukan sebagai itu tapi Tuhan lebih sebenarnya ingin ciptaannya itu tidak binasa. Nah, kasih sayang Tuhan itu sebenarnya bukan hanya sampai di situ. Kasih sayang Tuhan itu kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru di Yohanes 3 ayat 16 yang saya tidak catat di sini, tapi dia mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di sini kalau kita lihat ini adalah suatu ayat emas bagi orang-orang percaya, bagi orang yang orang Kristen, istilahnya dalam satu ayat ini mengandung 4 poin yang sebenarnya yang sangat dahsyat bagi saya gitu. Itu menunjukkan bahwa kebesaran Tuhan yang pernah hadir dalam rupa manusia yang ada di muka bumi ini. Kedua adalah merupakan suatu pengorbanan yang sangat besar karena Tuhan mengasihi ciptaan yang mengasihi umat manusia. Terus kemudian pengorbanan selain pengorbanan juga penebusan dosa yang dilakukan yang Tuhan ambil tindakan untuk menyelamatkan manusia. Dan yang keempat ini yang kadang-kadang yang orang yang kita tidak menyadari bahwa sebenarnya di ayat Yohanes 3 ayat 16 itu adalah merupakan suatu undangan untuk menerima Tuhan Yesus Kristus. Di sini dikatakan di ayat 3:16 itu supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ini merupakan suatu undangan. Jadi kalau kita lihat lagi misalnya tidak mungkin di dunia ini orang yang tidak tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah salah satu jalan yang menuju keselamatan. Dia adalah juru selamat kita. Semua di dunia ini pasti tahu. Apalagi sekarang di zaman-zaman internet, di zaman apa namanya sosial media dan sebagainya itu berita-berita itu sudah tersebar sampai ke seluruh dunia. Jadi
nggak ada alasan bagi manusia tidak bisa berkata tidak tahu, saya tidak tahu bahwa itu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak demikian gitu. Jadi semua itu udah pasti dengar. Nah, permasalahannya apakah seluruh dunia yang atau seluruh umat yang ada di dunia ini meresponinya panggilan tersebut? Karena ada juga di suatu ayat di dalam suatu Alkitab di Matius 22 ayat 14, ya kan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Nah, di sini adalah menunjukkan bahwa Tuhan sangat sayang kepada manusia dan terpanggil dan terpilih ini, ya, kalau kita lihat di sini kan, ketika Tuhan memilih kita dan memanggil kita supaya kita keluar dari suatu yang manusia telah jatuh ke dalam dosa, supaya kita keluar dari suatu kegelapan di hidup dan menuju terang, dan memilih kita untuk menjadi umat 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 Tuhan atau kepunyaannya Dia, supaya kita masuk dalam rencana keselamatan yang diberikan kepada kita. Jadi manusia tidak tidak bisa melakukan kekuatannya sendiri untuk lepas dari ikatan-ikatan dosa yang yang ada di dalam dunia ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kata-kata supaya kita keluar dari kegelapan, terus supaya kita masuk ke dalam rencana keselamatan Tuhan. Di sini adalah masuk kita kita lihat ini adalah suatu proses. Proses itu pemurnian, proses pembaharuan selama kita ada di dunia. Jadi kita dibilang rencana keselamatan itu adalah kita memiliki jaminan keselamatan. Keselamatan akan diterima dari Tuhan kepada kita setelah kehidupan ini. Tapi selama kita ke dalam kehidupan ini, rencana kita masuk ke dalam rencana keselamatan Tuhan, kita memegang janji-janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, di sini ada di ayat firman Tuhan yang 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10, saya akan membacakannya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus untuk kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang beroleh belas kasihan. Ini menandakan bahwa Tuhan sebenarnya mengasihi kita supaya kita menjadi kepunyaannya, tetap menjadi kepunyaan walaupun kita jatuh di dalam dosa, tapi Tuhan sangat mengasihinya dan mengasihinya, dan kita beroleh kasih anugerahnya yang besar daripada Tuhan. Nah, jadi Tuhan memanggil semua orang untuk merespon kasihnya, kasih Tuhan yang atau kasih anugerahnya, sehingga manusia itu beroleh dalam kasih setianya, kasih anugerahnya. Dan ketika manusia merespon panggilannya, dia akan menjadi sesuatu yang terpilih, masuk ke dalam rencana keselamatan dan atau jaminan keselamatan yang diberikan kepada Tuhan. Jadi sini memang Tuhan benar-benar memanggil semua orang untuk masuk ke dalam rencana keselamatan Tuhan. Di sini dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah-buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, di sini kita lihat di ayat ini, menghasilkan buah-buahmu. Nah, menghasilkan buah-buahmu itu adalah suatu rencana keselamatan Tuhan. Di dalam kita menghadapi kehidupan ini di dalam Tuhan. Kita hidup di dalam rencana keselamatan Tuhan, masuk dalam rencananya Dia untuk hidup kita, itu akan menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang menghasilkan yang nama Tuhan hanya dipermuliakan. Nah, jadi jika kita tidak memenuhi panggilannya, kita menyimpang dari panggilan atau tidak menjalankan nasihat-nasihat Tuhan, atau enggak, yang kita tidak meneladani Tuhan, pasti pada ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Mungkin ada orang di sini yang banyak orang yang mengatakan bahwa, oh, saya sekarang ini hidup di luar Tuhan Yesus. Saya tahu Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat, tetapi saya tidak hidup di dalam rencana Tuhan, rencana keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Dia pikir, tapi saya masih layak, saya masih makmur hidupnya. Mungkin dia hanya berpikir hanya sampai di situ. Tetapi nanti pada ujung-ujungnya setelah kehidupan ini,
dia akan mengalami kebinasaan. Itu yang kadang-kadang orang yang tidak mengerti, dia hanya melihat saya masih layak kok, saya masih baik-baik saja kok di luar Tuhan Yesus Kristus, saya malah lebih bagus, lebih maju dalam kehidupan saya. Padahal sebenarnya itu adalah dia tidak melihat bahwa keselamatan Tuhan yang telah berikan itu, rencana keselamatan dan janji-janji keselamatan itu tidak dipegang sama dia. Jadi keselamatan di setelah kehidupan ini dia akan menuju kebinasaan. Nah, itu kadang-kadang tidak dilihat orang yang sekarang-sekarang ini. Nah, apakah ada kisah di dalam Alkitab di mana ada orang yang terpilih tapi tidak mengindahkan perintah atau nasihat Tuhan yang akhirnya mengalami suatu kehancuran? Saya lihat di sini kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, ya tentu ada banyak. Ada banyak perintah-perintah Tuhan yang diabaikan pada saat itu ya. Padahal mereka sudah terpanggil, sudah dipilih untuk masuk ke dalam rencana Tuhan, tapi akhirnya mereka mengabaikannya. Saya di sini ingin menghadirkan sebenarnya ada 4 kisah tokoh yang jatuh di dalam kehancuran, akhirnya berujung kepada kematian, dan saya ingin bagi menjadi 2 alasan kenapa mereka jatuh atau dalam kebinasaan pada waktu itu, yaitu karena pada waktu itu mereka jatuh atau nggak meninggalkan Tuhan itu karena di zaman itu adalah karena kekuasaan. Satu, karena kekuasaan; kedua, karena kekayaan. Kedua hal itu yang sering mereka meninggalkan Tuhan. Saya ambil contoh yang 2 di sini, jatuh karena kekayaan dunia. Kalau saya lihat di sini, pertama saya cerita mengenai di awal yang di Kejadian juga, yaitu istrinya Lot. Ya. Nah, di sini istrinya Lot ini semua pasti sudah tahu lah cerita mengenai Sodom dan Gomora gitu. Di mana Abraham melakukan satu tawar-menawar dengan Tuhan, dari 45 orang terus turun menjadi 30 orang untuk diselamatkan, 20 orang, terus akhirnya menjadi 10 orang untuk diselamatkan. Akhirnya Tuhan memanggil Lot dan mengirim 2 malaikatnya untuk menyelamatkan keluarganya Lot dan kedua anaknya dan bersama istrinya. Tapi apa yang terjadi? Istrinya terlepas dan dia memilih untuk melihat ke belakang, memilih untuk melihat nostalgianya dia di masa lalu, terus kemudian dia memilih bahwa harta bendanya yang sudah hancur itu dia berpaling gitu. Padahal di sini dikatakan bentar ya, dikatakan di Kejadian sini, makanya Kejadian sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti di mana pun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Itu adalah suatu perintah ini dari malaikat, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutani menoleh ke belakang, dan akhirnya menjadi tiang garam. Nah, kita balik lagi di sini. Saya kemarin juga saya perhatikan, saya gali lagi nih apa sih sebenarnya yang jadi istrinya Lot itu masih di dalam kehidupannya dia masih menyayangi materi yang dia tinggalkan yang sebenarnya eh, harusnya dia diselamatkan, tetapi dia memilih untuk tetap melihat kepada kekayaan-kekayaan dunia. Dan saya kemarin ini juga baru lihat di sosial media, ternyata itu memang ada gitu. Dan hujan batu yang diturunkan sama Tuhan waktu menghancurkan Sodom dan Gomora itu jatuh ke bumi itu bisa dalamnya itu bisa berpuluh-puluh meter gitu. Jadi bukan hanya seperti kita lihat hujan rintik-rintik, tapi hujan itu benar-benar jatuh ke bumi itu dalamnya itu sampai 10, mungkin lebih dari pokoknya puluhan meter. Dan lucunya lagi saya lihat di sini akhirnya menjadi suatu ziarah. Kalau kita lihat, nah inilah istrinya Lot yang akhirnya menjadi uh, pusat wisata di sana. Yang garam itu akhirnya sampai sekarang pun masih di menjadi pusat wisata. Dan kita lihat di sini kalau misalnya yang hujan 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 api, batu api itu yang datang dari aduh maaf, aduh, hujan api yang datang dari dari langit itu besar-besar, bukan hujan seperti api yang kita turun seperti kembang api terus jatuh, tapi tidak seperti itu. Tapi kita lihat di sini memang benar, ini fakta bahwa sebenarnya manusia itu akhirnya melihat kekayaan dunia. Kita balik lagi.
Itu adalah satu-satu yang orang yang melihat kekayaan dunia. Tapi bagaimana adakah orang yang di perjanjian baru akhirnya dia meninggalkan Tuhan? Kita lihat Demas. Demas ini mungkin kalau kita lihat Demas ini di Alkitab ini tidak munculnya itu tidak besar ya. Mungkin hanya 1 ayat 2 ayat gitu. Tapi di sini Demas saya selidiki lagi, Demas itu adalah muridnya Paulus yang melayani bersama dengan Paulus. Dan akhirnya dia memilih ke hal-hal dunia atau nggak kekayaan-kekayaan dunia. Di sini Paulus bersedih, ya Paulus bersedih. Dia sebenarnya bersama-sama dengan Paulus melayani untuk membangun suatu gereja pengikut-pengikut Tuhan. Tetapi di dalam perjalanannya dia, ya, Demas dia pergi ke Tesalonika. Tesalonika adalah suatu kota. Saya selidiki, saya gali lagi. Ternyata Tesalonika adalah tempat di mana di situ ada uh, suatu pekerjaan yang baik, ditawarkan suatu jabatan yang tinggi, di apa namanya menjadi apa ditawarkan sesuatu status kehidupan yang baik lah di situ dan gaji yang besar gitu. Nah, Demas ini mulai tidak taat, dia mulai terpengaruh akan hal itu. Akhirnya dia meninggalkan Paulus yang apa namanya yang tadinya bersama-sama melayani, dia tinggalkan itu dan semuanya adalah untuk hal-hal kekayaan dunia. Dan sangat disayangkan sekali. Jadi ada dua, saya ambil contoh di sini kekayaan karena mereka terlepas karena kekayaan dunia. Dan ada juga beberapa contoh yang karena kekuasaan dunia. Di sini saya ambil contoh adalah Salomo. Anaknya Salomo itu Rehabim. Kita lihat Salomo, Tuhan sangat menyayangi Salomo, dikasihkan hikmat yang besar kepada Salomo. Dan kalau sampai sekarang ini Salomo adalah kalau dibilang di dunia ini orang yang paling terkaya, tidak ada yang bisa melebihi Salomo. Dan itu benar. Sampai sekarang ini adalah Salomo kalau misalnya adalah orang yang paling terkaya karena dia punya hikmat yang besar yang Tuhan berikan kepada dia. Tetapi bagaimana dengan anaknya? Bagaimana dengan Rehabim? Setelah Salomo meninggal, akhirnya Rehabim menjadi raja di situ. Nah, pas waktu dia menjadi raja, saya baca di situ adalah mulai ada rakyat di sana mulai merasa eh, bukan tertindas, tetapi dia merasa kesulitan di dalam kehidupannya dia dengan nilai pajak yang tinggi yang ditetapkan oleh Rehabim. Nah, Rehabim ini dia tidak mau mendengar kata penasihat penatua yang ada di situ. Jadi sebenarnya hati Tuhan ada di penatua-penatua itu, tapi dia lebih mendengarkan kepada anak-anak muda yang sependapat dengan pikiran. Dia tidak menurunkan nilai pajak. Jadi membuat negara itu bangsa itu menjadi sengsara. Akhirnya terpecahlah Israel menjadi Israel Utara dan Israel Selatan gitu. Dan kalau kita lihat di sini di Tawari 2, ya kan? Rehabim beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan. Ya, ketika kerajaan menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh, dia menjadi sombong. Ya kan? Di sini bilang, di ayat 14 ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Di sini Rehabim jatuh. Jadi saya baca di sini akhirnya menjadi terbelah Israel. Dan kalau kita baca ini apa namanya Rehabim memang apa ya mulai ada kesombongan, mulai tinggi hati, mulai bahwa dia itu adalah suatu raja yang pada dia yang diberi kesempatan kepada dari Tuhan untuk dia menjadi suatu raja, tapi dia tidak mentaati hukum-hukum Tuhan. Dan kemudian Saul, tentu kita tahu lah Saul. Saul adalah demikian juga dia diurapi oleh Samuel. Tapi ketika dia memukul bangsa-bangsa untuk menjatuhkan bangsa-bangsa musuh-musuhnya gitu, seharusnya dia ingin melakukan suatu korban bakaran kepada Tuhan. Tapi korban bakaran itu seharusnya dilakukan oleh Samuel. Jadi yang dia merasa bahwa sayalah yang berkuasa, sayalah yang apa namanya lebih kepada tinggi hati. Dia merasa sombong karena hal itu. Dia ingin bahwa dia itu yang berkuasa di atas Israel. Bahkan dia memanggil arwah orang mati yaitu siapa namanya Samuel. Waktu itu Samuel telah meninggal, dia panggil arwahnya Samuel yang sebenarnya kalau yang kita lihat lagi sebenarnya bukan arwah Samuel yang dipanggil, tetapi itu adalah si iblis karena
Kalau kita baca lagi si perempuan yang memanggil arwah itu, dia bilang ada kekuatan ilahi yang dari dalam bumi. Kalau apapun yang keluar dari dalam bumi itu bukan dari bukan dari Tuhan. Jadi ada yang berpendapat bahwa itu adalah si iblis. Jadi sebenarnya si Saul ini berbicara kepada iblis, bukan kepada Samuel. Jadi, nah di sini akhirnya roh Tuhan akan meninggalkan dia. Aku menyesal, Tuhan bilang gitu di Samuel 1:15 ayat 11. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firmanku. Kasihan aku lihatnya jadi sebenarnya adalah dia seorang raja yang uh, baik, tetapi hanya roh Tuhan meninggalkan dia. Nah, dari keempat-empat ini apa namanya? hmm, yang saya ambil contoh sebenarnya ada banyak karena saya ingin mengambil eh, jatuh dalam dosa atau nggak jatuh meninggalkan Tuhan itu karena kekayaan dan kekuasaan. Akhirnya yang akhirnya menimbulkan suatu kehancuran. Nah, apakah masih ada di zaman sekarang ini orang-orang yang memilih untuk meninggalkan Tuhan? Apa masih ada? Apakah itu hanya di zaman dulu saja? Apa itu hanya di Alkitab saja? Ya, kalau kita lihat ya tentu banyak yang meninggalkan Tuhan, yang menjauh dari Tuhan. Itu banyak sekali. Saya lihat sedikit, saya ingin menceritakan bahwa ada beberapa teman saya juga yang meninggalkan Tuhan. Dia adalah yang saya tahu adalah dia orang yang apa namanya eh, yang baik sebenarnya. Tapi kalau dulu meninggalkan Tuhan itu apa eh, karena kekuasaan dan apa kekayaan, tapi sekarang lebih salah memilih pergaulan. Dan mereka kebanyakan di zaman sekarang, walaupun masih ada orang-orang meninggalkan Tuhan karena kekayaan, meninggalkan Tuhan karena kekuasaan, karena jabatan, masih ada. Tapi pada umumnya sekarang ini adalah salah, mereka meninggalkan Tuhan karena salah memilih suatu pergaulan. Jika eh, saya di sini ada beberapa teman juga yang saya ingin, teman ini adalah orang yang baik juga, tapi karena dia bergaulnya itu istilahnya dengan keadaan dunia dunia hiburan, terus kemudian dia bergaul juga dengan beberapa model atau nggak artis gitu loh. Jadi dan dia tidak benar-benar di dalam Tuhan, akhirnya dia meninggalkan Tuhan di dalam suatu pesta perkawinan yang mewah gitu. Saya lihat itu waktu itu saya datang itu bintang 5, hotel bintang 5 terus semua dia habisin untuk resepsinya mungkin sekitar 1 M. Saya juga hanya geleng-geleng kepala. Istilahnya wah ini sayang gitu. Sayang sekali dia membuang uangnya semuanya di situ sama keluarga itu seakan-akan bangga terhadap pilihan dari anaknya ini, seorang artis, seorang cantik. Wah dia bangga sekali dengan dapat 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 anaknya dapat istrinya yang cantik. Dan kemudian di pesta pernikahan itu saya hanya lihat ya sedih aja, sedih karena saya nggak lihat bahwa ya istilahnya kehilangan satu orang lah gitu. Dan nggak berapa lama setelah 3 tahun ya, terjadi perceraian. Itu hanya istilahnya dalam 3 tahun belum belum memiliki anak dan belum istilahnya rumah tangga itu baik, terjadi perceraian antara mereka berdua. Itu banyak sekali. Jadi saya hanya ya sedih juga kalau melihat seperti itu kan. Terus kemudian bagaimana ada Kak teman-teman yang istilahnya yang sudah taat tapi akhirnya meninggalkan Tuhan? Ada juga saya lihat seperti 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 itu. Orang yang taat, tetapi karena dia pergaulannya, terus kemudian dia dapat tekanan hidup, dia curhat kepada orang yang salah. Dia curhat kepada orang-orang yang istilahnya eh, orang-orang yang mempunyai pengaruh yang jelek, pengaruh yang buruk terhadap dirinya. Dan orang-orang ini adalah orang yang suka menerawang gitu. Jadi kalau dibilang tuh indigo atau bagaimana, tapi dia adalah orang-orang yang suka menerawang. Jadi dibawalah ke rumah gitu kan. Dia bawa ke rumah. Terus kemudian di rumah dia bilang, "Oh, ini di rumah kamu ini ada setannya nih." Terus kemudian dia bilang, "Ini kamu mesti eh, jangan di tempat ini. Kalau bisa kamu ada yang tinggal di rumah ini, kamu usir keluar gitu. Kamu jangan berteman sama orang-orang yang anak-anak Tuhan." Jadi secara tidak langsung ya gitu.
Dia terpengaruh lah. Dia terpengaruh. Oh iya, di rumahku ada setan ya, ada yang gangguin saya dan sebagainya. Dia terpengaruh gitu. Dan bahkan akhirnya temannya itu dia mudah memakai sesuatu yang istilahnya eh, pelet lah. Gitu. Terpengaruh lah, terpelet lah tuh anak gitu. Dan akhirnya ya diusir lah orang orang apa namanya orang-orang yang ada di rumahnya, sampai orang-orang itu datangkan pendeta gitu untuk supaya bisa didoain. Pendeta itu hanya bilang gitu, dia bilang gitu, anak ini hatinya sudah tertutup. Ya. Dia sudah tidak bisa menerima lagi apa yang yang saya bicara gitu, yang isi firman Tuhan. Dia hanya melihat hanya bahwa temannya itu adalah istilahnya konsultasi konsultan yang rohaninya dia lah gitu. Jadi sangat disayangkan. Jadi kemudian saya dapat berita, akhirnya dia meninggalkan meninggalkan Tuhan, dia masuklah, pindah melakukan syahadat gitu. Yang kemudian difoto dan fotonya itu dengan bangga dikirim ke orang saya adalah apa namanya beralih keyakinan. Dan saya hanya melihat ya bahwa ini mungkin hanya ingin mendapat simpatisan saja gitu loh. Tapi ya sudah, saya nggak bisa melakukan apa-apa. Saya hanya istilahnya ya kita doain aja lah. Saya hanya bilang gitu. Jadi sebenarnya banyak kalau misalnya apa namanya orang-orang yang meninggalkan Tuhan karena salah pilih pergaulan. Tapi di sini saya ingin juga menceritakan bahwa kita tidak membatasi pergaulan atau enggak kita melakukan suatu rasis ya, tidak. Jadi saya ingin di sini ingin membagikan jika kita mengalami suatu tekanan-tekanan hidup, larilah kita ke Tuhan. Bukan kita zaman sekarang orangnya suka curhat. Curhat dibilang istilahnya kalau sekarang dibilang bestie lah gitu loh. Padahal sebenarnya itu yang dia memberikan sesuatu nasihat atau nggak masukan itu bukan berdasarkan firman Tuhan. Jadi sebenarnya dia otomatis otomatis ya dia bilang, oh kamu baik ya, kamu telah menasihati saya. Tapi itu berdasarkan pikirannya dia, bukan pemikiran Tuhan. Jadi sangat disayangkan dan itu masih ada sampai sekarang gitu. Itulah ada kisah-kisah yang di mana banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Nah, apakah ada kisah di dalam Alkitab di mana orang-orang yang tidak mengenal Tuhan akhirnya menjadi sesuatu yang menjadi yang terpilih, akhirnya dipanggil dan menjadi terpilih? Tentu ada di sini. Di sini saya ingin mengambilkan dua kisah tokoh gitu, yaitu tokoh wanita yang diselamatkan Tuhan dan akhirnya mengalami perubahan di dalam kehidupannya dia. Saya ingin menceritakan bahwa ini adalah suatu cerita mengenai Rahab. Mungkin Bapak Ibu pasti sudah tahu lah cerita mengenai Rahab ini. Rahab adalah seorang pelacur di Jericho dan dia tinggal di sebelah atau nggak di atas tembok Jericho, istilahnya di tembok Jericho, terus kemudian dia ada jendela di situ, dia tinggal rumahnya di situ bersama dengan keluarganya. Tapi keluarga di sini bukan keluarganya si Rahab, tapi karena dia belum bersuami, jadi istilah keluarga ayah ibunya, kemudian sama keponakan atau nggak sepupunya dia gitu. Dan mereka tinggal di sana beramai-ramai dalam satu rumah. Di suatu hari dia kedatangan kedua pengintai dari Israel dan Rahab menyembunyikan mereka di dalam rumahnya sehingga kedua pengintai itu selamat dari kejaran orang-orang Jericho, dari pencarian pencarian orang-orang Jericho ya. Nah, di sini Rahab ini imannya mulai timbul. Rahab adalah seseorang yang istilahnya kalau di di Jericho karena dia adalah seorang pelacur dan di situ kehidupannya penuh dengan kriminal, penuh dengan kejahatan, penuh dengan pembunuhan, penuh dengan orang-orang mabuk di sekitarnya. Dan Rahab ini ingin berubah dalam kehidupannya dia. Saya tidak mau tinggal di sini. Saya ingin berubah. Dan dia mendengar bahwa Allah Israel yang berkuasa, yang dapat membelah Laut Tiberio, terus kemudian dia mengalahkan musuh-musuhnya. Jadi Rahab ini mulai melakukan suatu deal dengan pengintai itu. Jika jika engkau mengambil kota ini, eh, dia akan diselamatkan. Tapi dan pengintai ini berkata bahwa baik kalau misalnya terjadi penyerangan, engkau jangan keluar dari pintu depan, tapi
turunlah di mana aku turun dari jendela tersebut. Nah, kita lihat di sini kan di Yosua 2:9 ayat 9 dan 10 dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa eh, Tuhan telah memberikan sini ketutup ya. Tuhan telah memberikan negeri ini kepadamu dan bahwa kengerian kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air Tiberio di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir dan apa yang kamu lakukan kepada kedua orang raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sion dan Og yang telah kamu tumpas. Nah, di sini Rahab imannya timbul karena timbul karena kebesaran nama Allahnya Israel. Dan kalau kita lihat sini sebenarnya Rahab ini mengambil suatu risiko. Mengambil suatu risiko adalah jika dia memilih sesuatu kekayaan atau enggak suatu materi, mungkin dia akan bilang datang kepada dua pengintai yang datang kepadanya bilang keluar saja dari rumah ini karena saya lebih baik menerima seorang pelanggan, akhirnya saya bisa menawarkan jasa, saya bisa mendapatkan duit dari situ. Tetapi tidak hal yang seperti itu, dia menyembunyikan dua pengintai itu karena dia ingin suatu perubahan di dalam kehidupannya. Dia tidak melihat suatu kekayaan, dia tidak melihat sesuatu, oh materi yang saya dapat ini nggak ada nih karena saya menyembunyikan dua orang, malah saya di dalam keadaan bahaya sebenarnya. Dia tidak melihat, dia hanya melihat bahwa Allah Israel yang membelah Laut Tiberio itu adalah Allah yang berkuasa dan telah mengalahkan musuh-musuhnya gitu. Jadi imannya dia timbul di situ. Nah, dari sini kalau kita lihat bahwa Rahab memilih suatu risiko, dia lari ke bangsa Israel bersama dengan pengintai itu, dia lari, akhirnya dia memiliki keluarga di Israel dan uh, kehidupannya dia berubah. Kehidupannya dia berubah. Jadi sebenarnya Rahab ini yang mempunyai tindak kelakuan yang negatif, akhirnya Tuhan ubahkan dan Rahab ini akhirnya dibenarkan oleh Tuhan karena dia mempunyai iman yang besar dan dia mau lari dari situ dan untuk niatnya berubah. Dan akhirnya Rahab diselamatkan. Jericho hancur, temboknya hancur, akhirnya Rahab yang diselamatkan. Kita lihat lagi Ruth. Ruth di sini Naomi adalah keluarga yang pindah sebenarnya. Dari pindah ke Moab itu dari Yehuda itu karena ada kekeringan di situ. Lalu suaminya Naomi meninggal, terus putra-putra Naomi menikahi dengan orang-orang Moab yaitu Ruth dan satu lagi Oprah. Dan akhirnya suami-suaminya mereka itu juga meninggal. Lalu setelah meninggalnya ini mereka si siapa Naomi ini tidak sanggup lagi untuk membiayai makan untuk si Ruth sama si Oprah ini. Jadi mereka disuruh pulanglah ke orang tua masing-masing. Karena dia bilang, saya mungkin tidak punya anak lagi, tapi lebih baik engkau pulanglah ke orang tua kamu. Mungkin kamu masih bisa dapat laki-laki lain. Jadi kamu bisa menikahi laki-laki lain. Dan salah satu dari mereka, Oprah itu pulang ke orang tuanya. Tapi Ruth tidak pulang. Ruth tidak pulang. Ruth memilih tetap untuk mengikuti Naomi, si mertuanya ini. Dan dia memilih Naomi untuk tetap di sini dan imannya itu tidak timbul. Di sini dia di Rut 1 ayat 16. Ya. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu Allahku. Nah, di sini artinya Rut, kalau misalnya Ruth hanya setia kepada Naomi, tidak mau pulang, tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Karena kesetiaan itu kepada manusia. Jadi apa yang membuat Ruth ini akhirnya bisa diselamatkan Tuhan? Karena kalau saya selidiki lagi di sini bahwa sebenarnya Naomi ini
sering menceritakan kebenaran firman Tuhan, sering menceritakan Allah Israel, dan membuat Ruth ini akhirnya menjadi imannya timbul dan terus mencari kebenaran. Dan dia tahu kalau misalnya Ruth pulang, artinya dia tidak dekat lagi dengan Allah Bapa. Karena Ruth tahu bahwa Naomi adalah orang yang sangat disayang sama Tuhan. Jadi dia tidak mau lepas, dia tempel terus Ruth ke sana. Kemanapun aku akan ikut dia gitu. Karena tujuannya adalah bukan dia setia kepada kepada Naomi, tapi dia ingin mencari kebenaran, yaitu apa yang dipercaya Naomi adalah Allah Israel. Itu yang Tuhan lihat. Akhirnya dia mencari kebenaran dan akhirnya mereka kembali ke Yehuda. Terus kemudian dia bekerja di ladang, yang ladangnya Boas. Akhirnya bukan menjadi pengerja ladang lagi, tapi dia udah menjadi pemilik ladang bersama dengan Boas karena dia nikah dengan Boas. Nah, ini adalah suatu perubahan. Kalau kita lihat dari kedua Ruth sama Rahab ini, perubahan itu terjadi ketika dia imannya timbul dan kemudian dia mau memilih Tuhan sebagai juru selamatnya dia. Dia dia terjadi perubahan di dalam kehidupannya dia. Si eh, Rahab ada menikah dengan orang Israel bernama Salmon, terus kemudian Ruth dengan Boaz. Dan akhirnya yang tadinya susah hidupnya karena kekeringan makanan, akhirnya menjadi suatu pemilik ladang. Nah, jadi apa yang sebenarnya ingin Tuhan sampaikan? Kalau kita lihat lagi di sini, Ruth menikah dengan Salmon, ya kan? Akhirnya dia memperanakan Boaz. Boaz menikah dengan Ruth, ya kan? Ruth memiliki anak namanya Obed. Obed memiliki anak namanya Isai. Kemudian Daud. Akhirnya masuklah ke dalam suatu silsilah untuk keturunan Daud sampai kepada Yesus Kristus. Jadi perubahan yang Tuhan janjikan kepada Rahab dan Ruth ini itu sangat luar biasa. Perubahan hidupnya dia dari kehidupan yang si Rahab ini, kehidupan yang penuh dengan kriminal, penuh dengan kejahatan, dirubah menjadi suatu kehidupan yang baik di bangsa Israel. Terus kemudian dia ditemukan oleh Salmon, terus akhirnya memperanakan si Boaz. Akhirnya Boaz menikah dengan Ruth. Ruth pun juga demikian. Ruth pun akhirnya yang menjadi yang tadinya dia bekerja keras di ladang, dia ketemu dengan Boaz. Akhirnya dia di, ditebus sama Boaz menjadi istrinya. Perubahan itu terjadi. Bukan hanya sampai di situ. Akhirnya keturunan-keturunannya dari mereka dan Rahab dan Ruth ini sampailah kepada Yesus Kristus. Ini artinya ini sangat luar biasa kalau saya lihat apa namanya silsilah-silsilah ini di Matius 1 ayat 5-6. Salmon memperanakan Boaz dan Rahab, Boaz memperanakan Obed dan dari Ruth, Obed memperanakan Isai, Isa memperanakan Raja Daud, dan akhirnya di ayat 16 melahirkan Yesus Kristus, Yesus yang disebut Kristus. Ini bagi saya Tuhan emang luar biasa di dalam mengubah orang kalau kita percaya kepadanya dan kita mau terus fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus akan mengubahkan kehidupan yang orang yang belum percaya akhirnya menjadi orang yang percaya. Nah, jadi apa yang kita belajar dari sini? Apa yang kita belajar dari Rahab dan Ruth? Kita yang dipilih Tuhan masuk ke dalam suatu rencana keselamatan. Baik Rahab memilih untuk melekat kepada Tuhan. Rahab lari dari Jericho. Ruth memilih untuk ikut Naomi. Keinginan yang kuat untuk mencari kebenaran firman Tuhan dan mau bertumbuh imannya di dalam Tuhan atau bersama dengan Tuhan. Nah, dari cerita Ruth ini yang ada di Alkitab dan Rahab ini, bagaimana kalau kita lihat di dalam keadaan yang sekarang ini? Bagaimana dengan kita yang dipanggil Tuhan, yang dipilih Tuhan untuk masuk dalam rencana keselamatannya? Bagaimana dengan kita sekarang ini? Kita harus belajar untuk terpaut sebenarnya. Kita harus belajar untuk terikat pada Tuhan. Karena dia adalah pokok anggur. Kita adalah ranting-rantingnya, dia adalah pokok anggur. Seperti Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, di zaman sekarang ini
adalah kita, kalau kita lihat Ruth adalah, Rahab dan Ruth adalah bukan orang yang tadinya belum mengenal Tuhan, akhirnya dia diubahkan sama Tuhan menjadi apa namanya, orang yang dari yang kehidupan yang tidak baik menjadi kehidupan baik. Bagaimana dengan kita? Kita yang dipanggil Tuhan, orang tua kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan kita udah dipanggil sama Tuhan, dan kita juga udah dipilih sama Tuhan untuk masuk di dalam suatu rencana keselamatan Tuhan. Apa yang kita mesti lakukan? Kalau Tuhan telah melakukan Rahab dan Ruth untuk berubah, bagaimana dengan kita sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan, gitu. Kita tidak mau terlepas dari Tuhan, seperti ada kesaksian-kesaksian yang tadi saya katakan, atau enggak seperti yang tadi kisah-kisah yang saya utarakan tadi. Tapi di sini kita sekarang ini adalah orang yang terpilih untuk masuk dalam rencana Tuhan, untuk kita menghasilkan buah-buah yang yang baik, gitu. Salah satu adalah doa, pujian, dan penyembahan firman. Ini adalah suatu ikatan yang kuat, karena kalau kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan, kita melakukan suatu pujian dan penyembahan, kita perkatakan iman. Karena di dalam suatu lagu seperti yang tadi Pak Joni nyanyikan, itu sangat luar biasa. Itu kata-kata firman yang di situ, yang dibuat akhirnya diperhalus dengan nada-nada musik yang alunan musik yang bagus, yang indah. Tapi di situ ada firman Tuhan, dan kita perkatakan itu di dalam suatu alunan lagu. Dan kalau kita baca firman Tuhan, kalau kita baca firman Tuhan, itu Tuhan yang berbicara kepada kita. Jadi itu adalah suatu kesatuan. Doa kita berbicara kepada Tuhan, kita perkatakan iman di dalam pujian penyembahan, kita baca firman, kita mengenal isi Tuhan, dan Tuhan berbicara kepada kita. Dan ini adalah menjadi suatu gaya hidup yang kita harus lakukan. Tapi kalau misalnya kita lihat doa dan pujian dan penyembahan ini, mungkin doa kita, oke, kita sering lah, kita berdoa setiap pagi, kita berdoa setiap malam juga kita berdoa. Pujian penyembahan kita bisa main musik, seperti tadi saya kagum juga Pak Joni bermusik hebat sekali. Saya kagum dengan penyembahan. Nah, orang banyak yang sekarang yang agak susah adalah baca firman Tuhan. Karena baca firman Tuhan, dipikir, wah, terlalu panjang. Terus kemudian saya belum mengerti lah firman Tuhan. Banyak orang situ. Jadi doa pujian kita bisa lakukan, tapi kalau baca firman Tuhan kayaknya ini lebih, misalnya bolong-bolong gitu. Terus terang, kalau saya pertama waktu baca, saya saya termotivasi untuk baca firman Tuhan itu ketika ketika saya ketemu dengan teman saya. Ya, teman saya ketemu di Facebook. Dan dia adalah seorang ibu juga. Dia seorang ibu ya, ibu-ibu dia. Terus kemudian dia juga ditinggal oleh suaminya. Kemudian dia sudah melayani Tuhan tuh dari SMA. Dan dia sudah memberikan sharing firman Tuhan itu dari SMA, dan di sharingnya itu bukan ke anak-anak remaja, tapi sudah di fakultas tinggi gitu. Jadi sharing firman situ, saya pikir, wah, karena udah lama nggak ketemu, saya pikir, wah, hebat, kita saling tukar 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 cerita gitu. Bagaimana dia kenal Tuhan, bagaimana juga saya kenal Tuhan. Nah, terus kemudian dalam cerita itu dia kita saling cerita mengenai bagaimana Tuhan baik kepada kehidupan kita. Ya, akhirnya dia tanyalah ke saya, kalau kamu tahu firman Tuhan, kamu tahu mengenai Tuhan itu bagaimana? Nah, saya berpikir, oh, saya tahu, karena pendeta ini bilang kepada saya begini, terus saya juga lihat di YouTube, tuh firman Tuhan mengatakan gini, dia bilang, itu nggak benar, dia bilang gitu. Dia bilang, saya itu nggak benar. Yang benar adalah kamu baca firman Tuhan dulu. Kalau kamu bilang hanya mendengar, saya mendengar, misalnya saya mendengar firman Tuhan dari si A gitu. Ya. Si A yang baca firman Tuhan, si A yang mengerti isi hati Tuhan. Tapi kamu tidak, kamu hanya mendengar itu. Walaupun iman itu bisa timbul dari pendengaran. Tapi kalau kita hanya mendengar sekali, terus kemudian besok-besok kita nggak mendengar lagi. Tapi kalau misalnya baca firman Tuhan itu setiap hari, gitu. Dan Tuhan akan berbicara di situ. Saya pikir, karena saya waktu itu saya masih istilahnya ngeles lah, saya ngeles, yang bener lah, masa masa kayak begitu kan, gitu kan. Saya masih istilahnya kalau dalam diskusi itu nggak mau kalah lah gitu, nggak, saya percaya gitu. Dan ada suatu hamba Tuhan yang mengatakan begini, dan bagi saya itu benar juga ya. Bagi dia mengatakan begini, kita kadang-kadang suka terima
di WA tuh mengenai siraman-siraman rohani. Misalnya ada dari YouTube terus kemudian di-share ke kita terus kemudian gitu. Apakah itu akan membangkitkan iman Iban? Tidak, kata dia bilang gitu. Dan saya saya pikir, oh ya, saya teringat dengan kata teman saya gitu. Oh iya ya, jadi saya gimana ya? Jadi saya berpikir ulang lagi. Iya benar yang dikatakan teman saya itu. Jadi sebenarnya yang membagikan siraman rohani di WhatsApp, apakah salah? Tidak salah gitu. Tapi yang salah adalah kalau kita membaca, kita hanya menganggap itu hanya sebagai oh ini siraman rohani, tapi kita nggak ada dasar yang kuat. Kita tidak membaca firman Tuhan. Itu tidak berapa lama, itu tidak akan membangkitkan iman. Itu kata hamba Tuhan. Dan saya akui saya mengakui saya mengakui saya salah. Saya salah di situ. Disitulah saya termotivasi. Disitulah saya mulai dari awal. Saya buka dari kejadian saya terus sampai 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 apa Wahyu. Kemudian bukan hanya sampai di situ, saya balik lagi adalah niat untuk mencatat. Jadi sekali misalnya saya baca kejadian, saya catat semuanya itu, semua kejadian. Terus saya pelajari lagi gitu. Terus masuk ke dalam kekeluaran, saya pelajari kekeluaran, saya catat apa yang penting semua. Jadi untuk explore terus ya. Jadi apa sih sebenarnya gini? Dan itu ternyata benar. Dan itu benar. Jadi saya terus terang kadang-kadang kalau misalnya saya baca firman saya, aduh kenapa ya dalam umur-umur sekarang ini saya baru baca firman Tuhan gitu. Kenapa nggak dari muda? Karena sekarang saya sudah sulit untuk menghafal gitu. Tapi kalau misalnya masih muda kan saya masih bisa bisa menghafal, masih bisa eh, apa mengerti lebih lebih cepat lah gitu. Nah, ada jadi waktu saya pertama kali buka firman Tuhan dan saya mulai sukakan firman Tuhan, ketika saya buka firman Tuhan, adalah suatu pertanyaan di dalam dalam apa? Dalam diri saya. Dia bilang, waktu dulu teman-teman kamu kemana? Kan kamu dulu suka nongkrong sama teman-teman kamu sehabis sekolah gitu. Itu sekarang kemana itu? Kenapa kamu sekarang buka firman Tuhan? Dulu pekerjaan kamu kan sibuk sekali. Terus sekarang pekerjaan kamu kemana? Perusahaan kamu tutup ya, gitu. Ada pertanyaan gitu. Terus kemudian, terus bos-bos kamu yang dulu yang buat kamu untuk sibuk itu yang tidak bisa membaca firman Tuhan, itu sekarang kemana? Dan nggak ada, misalnya. Udah pulang ke negaranya. Terus teman-teman kantor kamu yang dulu yang suka pergi jalan-jalan itu itu kemana? Udah nggak ada. Semuanya udah karena kantor udah tutup. Jadi saya menyadari itu saya menyesal. Penyesalan saya itu adalah saya menyesali bahwa kenapa nggak dari dulu. Dan kenapa saya meninggalkan firman. Saya hanya mendengar firman Tuhan itu hanya di gereja. Hanya di gereja, terus kemudian saya buka, terus dari sosial media saya buka, terus gini, terus kemudian saya menjadikan sesuatu itu bahan diskusi. Sebenarnya tidak begitu gitu. Saya menyesalkan hal itu. Saya bilang Tuhan, saya bilang saudara, aku tahu masih banyak utang aku gitu. Sebenarnya aku udah mau ingin tahu gitu, tapi kenapa kenapa sekarang setelah semuanya pergi, semuanya meninggalkan kita semuanya. Tapi firman Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tuh ada selalu di sana. Saya sedih, saya bilang Tuhan ampuni aku Tuhan. Saya bilang ampuni ya. Karena baru tahu gitu. Saya baru tahu bahwa sebenarnya Tuhan sudah memanggil saya dari dulu gitu. Tuhan mau kita memanggil Tuhan dan mengenal Tuhan itu dari dulu. Dan kenapa baru sekarang? Setelah semuanya meninggalkan engkau. Gitu. Dan saya menyadari itu, saya mohon ampun. Itu penyesalan saya gitu. Saya sangat-sangat sangat menyesal. Dan kemudian dari situ juga eh, firman Tuhan ini benar-benar berbicara gitu. Dia berbicara kepada kita dalam dalam segala segala aspek itu dia berbicara kepada kita. Dan saya pun juga kadang-kadang suka apa ya suka takut kalau misalnya aduh ini. Jadi yang selalu berbicara itu teguran-teguran terhadap saya gitu loh. Jadi firman Tuhan itu. Yang penting ada saya pikir ada saya mesti taat lah. Dalam firman itu saya mesti taat. Walaupun sebenarnya kadang-kadang aduh Tuhan ini kan susah gini. Saya nggak mengerti gini. Tapi satu satu
satu satu hari lewat satu hari akhirnya saya dibuatnya mengerti gitu. Saya Tuhan demikian juga dengan firman ini waktu saya siapkan. Saya tidak tahu tadi ayat-ayat yang diberikan ya, kenapa istrinya Lot, kenapa Rehabiam, kenapa itu saya dapat tuh dalam menyusun ini. Tuhan yang beritahu ke saya. Saya bilang ini cocok ya. Ini kok cocok ya. Ini kok cocok. Jadi saya makan kasih tahu. Saya juga bingung. Saya coba istilahnya, aduh. Saya terima kasih ke Tuhan. Dan ternyata firman Tuhan itu indah. Firman Tuhan indah. Kalau kita terus indah. Dan ya itu dia berbicara kepada kita dan dia menguatkan kita. Apalagi kalau sekarang kalau kita membaca firman Tuhan, kita tahu lah sekarang ini banyak ajaran-ajaran yang menyimpang istilahnya di luar Kristus tidak ada keselamatan. Eh, di luar Kristus masih bisa ada keselamatan. Terus kemudian jadi seakan-akan kebenaran firman Tuhan itu ditarik untuk menjadi sesuatu yang universal, ditarik menjadi sesuatu yang humanis. Kalau kita membaca firman Tuhan, kita akan peka terhadap itu. Kita bilang, ini tidak benar. Tapi kalau misalnya kita tidak tahu akan hal itu, wah, jadi ini adalah suatu ajaran yang baru, ada suatu kebenaran firman Tuhan yang istilah ditarik ke arah universal dan kita tahu kalau ditarik ke arah dunia, kita tahu arahnya kemana, dunia itu akan binasa. Dia mencari, iblis itu akan menurunkan kebenaran firman Tuhan, kekudusan Tuhan itu menjadi sesuatu yang bisa dimengerti, yang istilahnya bisa bisa di di apa namanya, yang uh, yang istilahnya uh, semua orang juga bisa mendapatkannya gitu. Padahal itu iblis mengubah sikap hati kita. Iblis mengubah bahwa sebenarnya kan kita juga bisa melakukan suatu kebaikan dari buah-buah roh, dia bilang gitu. Saya eh, setelah itu saya dalam hati saya agak geram ya waktu itu. Saya geram, saya ini nggak benar. Kemudian saya lihat sosmednya, saya lihat gitu, itu pengikutnya ada 1 juta orang. Saya kasihan gitu, saya bilang ini ada yang salah nih, ini salah. Tapi orang tuh like dia itu, oh cuma terus dia komen gitu. Akhirnya saya komen di saat ini, saya komen, saya bilang gini, janganlah menafsirkan itu menurut diri 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 sendiri gitu kan. Enggak, dibalas lagi komennya. Kan orang Kristen itu kan kalau misalnya menafsirkan itu kan satu ayat itu kan bisa 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 bermacam-macam gitu. Saya bilang, terus saya dibilang ini, kamu nggak baca Alkitab sih, dibilang ini. Saya cuma sedih gitu lihatnya. Kan yang saya bagikan ini adalah ayat-ayat firman Tuhan. Apa yang salah di saya, dibilangnya. Saya akhirnya saya udah apa ya? Saya diam di situ. Saya diam di situ. Saya nggak mau berdebat sekali. Ini adalah percuma kalau misalnya apa namanya, saya lanjut atau saya berdebat di situ kan bukan 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 enggak hal yang nggak baik lah. Tetapi yang mendukung saya itu banyak. Akhirnya keluarlah semua tuh. Ada satu pendeta dari Afrika gitu mau itu memberikan komen mungkin dukungan kepada saya gitu. Dan akhirnya yang saya kasihan itu adalah yang orang nggak tahu, dia pikir, oh iya ya benar ya, ini benar ya. Tapi sebenarnya dia mengarahkan, dinarasikannya adalah ke arah bahwa kita berbuat baik aja sudah cukup. Terakhir-akhirnya adalah ke arah sana. Jadi saya pernah dengar adalah satu yang saya tidak setuju dari bilang, kita kan nggak perlu kenal Tuhan, karena Tuhan udah mengenal saya gitu. Nah itu yang itu saya rasakan. Ini yang saya ini jadi jadi bagi bagi mereka tuh nggak perlu gitu. Nah itu yang aduh saya ini kesian gitu orang-orang yang nggak tahu itu kesian gitu. Tapi ya saya saya percaya Tuhan menjamah hatinya dia lah gitu. Saya lihat itu berapa kali seliburan di di sosial media gitu kan. Terus kemudian eh, kalau ada yang sudah tahu dia langsung dia skip ini pasti pasti ke arah penyesatan dan sebagainya. Di situ apa saya saya tidak mau lanjutkan. Akhirnya saya terdiam saja di situ. Nah, kemudian dengan firman Tuhan ini kita juga saling menguatkan. Jadi kalau misalnya ada yang belum mengerti, kita juga bisa kasih tahu kepada rekan-rekan kita
istilahnya apa sih di balik firman Tuhan itu, Tuhan mau bicara apa sih kepada kita. Kita saling menguatkan. Kita selama hidup ini bukan kita semua tahu mengenai firman, tapi kita belajar, kita saling mengisi gitu, supaya keselamatan kita saling teguh, kita tidak terlepas dari genggaman Tuhan gitu. Dengan karena kalau kita semakin maju, kita makin bertumbuh, si iblis pun juga akan semakin menggoda kita. Dan kalau kita tidak kuat, kalau kita tidak minta Tuhan tolong, mungkin eh, bisa juga kita akhirnya terjatuh, dan itu banyak juga kejadian-kejadian yang seperti itu. Dan inilah jadi kita jadikan doa pujian penyembahan ini menjadi suatu eh, gaya hidup, karena kita su- masuk dalam rencana keselamatan Tuhan, dan kita pegang janji keselamatan Tuhan, dan kita jadikan eh, Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus, dan kita kan jadikan suatu gaya hidup. Dan kalau kita lagi balik lagi ke pertama, memang dunia ini tak lepas dari dicari dan dipilih. Kita balik lagi misalnya seperti awal yang lagi kita, ini adalah hidup adalah suatu pilihan, ya kan? Tapi kalau kita lihat di sini, itu tidak menjadi masalah lagi. Karena kuasa, kalau kita baca doa, penyembahan, dan firman Tuhan itu, karena kuasa Tuhan dan kasihnya tuh, anugerahnya akan menyertai kita. Sehingga kita tidak tenggelam dalam berbagai macam keadaan dunia. Baik itu dunia mau menawarkan apa saja, baik kan dunia menentukan pilihan-pilihannya, memberikan pilihan-pilihan kepada kita. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita peka akan Tuhan, apa yang Tuhan mau, isi hati Tuhan dan kehendak Tuhan, itu tidak membuatkan kita tenggelam, dan tidak akan membinasakan kita, karena Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa dan kasihnya, dan kasih anugerah dan kasih setianya terhadap kita, yang selalu menyertai kita. Hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Itulah sampai ini kita lihat dari firman Tuhan. Kita doa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam penyampaian firman ini Tuhan. Dan aku tahu Tuhan masih banyak keterbatasan-keterbatasan dan kekurangan-kekurangan aku Tuhan di dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tapi aku percaya Tuhan kuasa firman-Mu dan kasih setia-Mu Tuhan Yesus Kristus dapat menguatkan setiap dari kami yang ada di sini juga Tuhan. Dan Tuhan Yesus Kristus, kita tahu Tuhan dunia sekarang ini semakin lama semakin tidak menentu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, jika Engkau Tuhan membuat kami untuk hati kami tertuju padamu Tuhan, melekat kepadamu Tuhan, dan tidak terlepas dari tangan-Mu Tuhan. Malah kami dapat bertumbuh dan berkembang di dalam iman bersama dengan Engkau Tuhan, dan Tuhan yang membimbing kami, dan Engkau yang mengajarkan kami Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini juga Tuhan. Engkau berkati ibadah kegiatan ibadah tubuh Kristus ilahi Tuhan yang dipimpin Bu Elia Tuhan. Engkau berkati juga Bu Elia Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang dalam pelayanan, baik itu dalam keluarganya, dalam pelayanan juga Tuhan. Dan berkati setiap member yang ada di tubuh Kristus ilahi ini Tuhan, sehingga mereka juga dapat merasakan kasih setiamu dan sukacitamu dan damai sejahtera-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami akhiri pemberitaan firman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin aku Tuhan, dan hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, dan terpujilah nama-Mu dari kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Kita balikan ke Bu Elia ya. Yes. Silakan Bu Elia. Bulan ya. Oke. Ya, puji Tuhan ya, luar biasa firman-Nya banyak sekali ya. Amin, amin. Bicara tentang terpanggil ya dan terpilih, dipilih Tuhan ya. Inilah dikatakan ya betul di sini terpanggil dan dipilih Tuhan. Nah, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Betul yang tadi ceritanya ini udah komplit banget yang tadi ya Pak Luski. Tuhan berkati ya, firman-Nya luar biasa di sini Amin. ya. Di sini kan banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih ya. Udah kalau kita terpilih jadi imamat rajani ya. Nah di sini tapi banyak orang mengabaikan atas panggilannya. Nah di sini yang tadi katakan ada yang meninggalkan ya karena apa? Karena kekuasaan ya, karena kekayaan. Nah ini ya jatuh ke kekayaan demi apa? Ya itulah demi kekuasaan. Nah di sini yang bahaya sekali ya, kekuasaan dunia ini. Contohnya yang tadi katakan tadi siapa? Saul ya. Nah di Saul. sini Saul banyak yang jatuh karena kesombongan juga. Nah ini
ini sebetulnya firman ini Tuhan udah komplit ya untuk mengingatkan kita yang masih ada. Nah, di sini Demas juga ditergiur oleh karena jabatan ya, Ya. status di sini ya. Di sini juga karena gajinya besar, kemudian meninggalkan ya, yang Paulus juga pusing menghadapinya. Seringkali kita juga sebagai hamba Tuhan suka begitu kan ya. Pusing menghadapi orang yang resek, ribet, yang bertentangan yang tadi ya Pak Hmm. Luski sampaikan ya. Jadi firman ini bermacam-macam ragam. Nah di sini ya, nah di sini juga kekuasaan dunia ini begitu kuat sekali pada akhir zaman ini. Nah, jadi penting tadi betul kata Pak Luski, kalau kita salah memilih bergaul, ini yang bahaya sekali ya. Kita akan meninggalkan Tuhan, betul nggak? Ya, karena salah bergaul, pengaruh, bujukan, ya jabatan, ya mungkin karena jabatan. Kalau engkau ikut aku berikan jabatan yang tertinggi. Nah ini pilihan ini ujian iman kita juga ya. Banyak yang tidak taat, banyak yang meninggalkan Tuhan. Karena apa? Ya itulah pengaruh-pengaruh pergaulan yang buruk ini. Jadi saya percaya di sini kita harus bisa membedakan sama sekali ya mana yang berkualitas, mana yang tidak. Jadi jangan ditelan semua ya. Kenapa? Karena firman ini tetap harus harus diselami kembali tadi seperti Pak Ruski, firmannya sudah diselami ya. Seperti tadi katakan apa? Rahab ya. Dia hidupnya ingin berubah ya. Ya. Dia ingin berubah dia hidupnya ya. Kenapa? Karena dia tahu kayak gitu ya. Ingin dia dia tahu berdosa tapi di bagaimana tuh ingin berubah hidupnya ini. Nah, di sini. Karena apa? Dikatakan juga Ruth juga sama ya. Dia terus mencari kebenaran. Nah, Tuhan suka ya hidupnya orang yang mau berubah berarti tidak ada kesombongan, ada rendah hatian ya. Nah, terus cari kebenaran ya. Nah, di sini di mana kebenaran itu yang kita cari? Itu dalam firman. Semua ada jawabannya. Tadi seperti tadi Pak Luski sudah kejawab dalam firman Tuhan ya. Bagaimana Rahab ini ya, bagaimana Ruth ya dengan Boas dan di sini ya keturunan Pak Abed, Isai dan Daud ini ya. Dan di sini akan berdampak ya semuanya di sinilah. Maka Tuhan katakan kita mau saat ini ada hubungan intim dengan Tuhan supaya nanti di mana ada pengajar-pengajar sesat yang mulai disalahgunakan, kita sudah kuat di pondasi firman. Amin ya. Dan Amin. makanya di sini kalau kita sudah terpanggil dan terpilih, waspada. Karena iblis juga ingin mencuri anak-anak Tuhan untuk diselewengkan, untuk disalahgunakan. Tapi mari saat ini ya. Seperti tadi firmannya sudah banyak disampaikan ya, luar biasa sekali. Pak Luski, Tuhan berkati ya, terus Amin. bertumbuh. Saya percaya Pak Luski banyak akan dibukakan lagi pewahyuan sama Tuhan ya, di mana Pak Luski punya satu kerinduan, mungkin dulu terlena ya, terlena waktu masih ada pasangan hidupnya. Saya tahu sekali tentang Pak Luski, bagaimana terlena ya. Tapi itulah semua juga ada waktunya Tuhan, betul? Nah, waktunya saat ini memang dipanggil mulai ngeh itu sedang dalam keadaan sendiri. Dulu lagi berdua masuk kiri keluar kanan ya firman. Sekarang udah sendiri, istri sudah dibawa pulang baru ngeh. Oh iya ya, kenapa nggak dari dulu ya? Haleluya. Ya, saya jadi saksinya ya. Saya jadi saksinya Pak Luski tahu bagaimana perjalanan hidup ya. Karena saya dulu Udah berapa? Udah 20 tahun ya Bu Eli ya kita ya? ya 20 tahun lebih kan? enggak dong. Dari Waktu dari sama istri Bapak tuh waktu meninggal tahun berapa tuh ya istri Bapak ya? 2019. Cuman kan Hmm. kita waktu Ibu Elia sama saya dulu kita sering kebaktian itu kan dari tahun 2007. Waktu ada Mami ya. Masih ada Mami. Iya, cukup lama saya ini menggarap keluarga ini. Ya, jadi ini luar biasa. Jadi saya tahu perkembangannya, ya kemajuannya. Ya, mungkin itulah caranya Tuhan. Contohnya, Paluski ini sudah dikasih istri, tapi mengabaikan. Kalau saya dulu masih sendiri, masa bodoh begitu dapat suami ditangkap Tuhan gitu ya. Jadi itu cara Tuhan tuh banyak caranya ya mengerjakannya. Itulah seninya Tuhan luar biasanya itu. Kalau memang kita dipilih, tidak akan dibiarkan. Walaupun kita sudah jatuh bangun, tetap Tuhan pilih. Kenapa? Berarti sejak kandungan kita sudah dipilih sama Tuhan. Tetaplah kita yang terpilih. Amin. Bukan, Amin. ya, tetap yang terpilih ya. Jangan banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih, kita yang tidak terpilih.
capek deh ya. Lebih baik kita yang terpilih ya. Nah di sini. Jadi puji Tuhan, Pak Lutfi, terima kasih firman-Nya luar biasa ya. Tuhan memberkati, biarkan terus masuk lebih rencana Tuhan sehingga nanti Tuhan akan percayakan firman-Nya sehingga ada kehidupan, sehingga Pak Lutfi juga tidak merasa sendiri, tapi ada firman yang teguh menguatkan terus sehingga nanti ada fondasi yang lebih kuat lagi, sehingga ada solusi daripada Tuhan menjadi satu makanan yang nikmat ya, bertumbuh di dalam terus hikmat Allah dan terus bekerja di dalamnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati ya Pak Lutfi. Terima kasih Pak Lutfi, Tuhan berkati. Silakan Pak Joni angkat satu pujian. Nanti saya minta doa syafaat, saya minta mungkin doa syafaat. Pak Rasman kali boleh ya Pak Rasman doa syafaat ya. Pak Rasman, siap Pak Rasman? Doa syafaat Bu. ya. Oke, silakan Pak Juni angkat satu pujian. Baik, terima kasih Ibu Eliester dan Pak Lutfi ya yang Iya, sudah Pak menyampaikan Lutfi firman Chandra. Tuhan. Luar biasa. Pak Rasman. Ya. Mari kita angkat satu pujian lagi sebelum kita masuk bincang-bincang ya, mungkin setelah ini atau ya. Kita angkat satu pujian. Lagu Tuhan Inilah Hidupku. Mana ya? Sudah. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku jadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku.
Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Amin. Silakan Pak Rasman. Ya, terima kasih Pak Ya, Joni. Pujian. Ya. ya kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus pada malam hari ini. Kami bersyukur atas apa yang Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah disampaikan hamba-Mu Pak Luski. Kami diingatkan kembali supaya kami terus tekun di dalam panggilan dan kami menjadi orang yang terpilih sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Berkati hamba-Mu Pak Luski dengan hikmat dan pewahyuan dari Tuhan dan kepercayaan Tuhan tambahkan bagi hamba-Mu ini. Beliau makin mencari Tuhan dan banyak hal rahasia-rahasia yang Tuhan percayakan kepada Pak Luski. Berkati profesi, berkati aktivitas, berkati apapun. Tuhan berkati Pak. Tudungi dengan kuasa-Mu. Dan semua kami Tuhan Yesus yang ada di Zoom ini Tuhan berkati. Biar kami terus menjadi orang-orang yang terpilih. Tidak sebatas terpanggil, tetapi orang-orang yang terpilih. Terus setia sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Biar kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Khususnya di lingkungan komunitas terdekat. Dan sampai lingkungan yang lebih luas. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa bagi setiap umat Tuhan yang terpanggil, biar terus mereka tetap di dalam panggilan itu. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang terpilih ketika Engkau datang kembali. Banyak jemaat Tuhan yang mengalami goncangan saat ini melalui pengajaran-pengajaran sesat, bidat-bidat palsu, yang tidak bertanggung jawab yang dipakai oleh setan dan iblis yang bermuka domba, tetapi di baliknya adalah singa-singa yang mau menerkam orang-orang yang lemah. Kami berdoa dalam nama Yesus supaya setiap anak-anak Tuhan tetap menjalin hubungan dengan Tuhan dalam setiap pergumulan yang dialami umat-Mu hari-hari ini, menjadi jemaat yang tetap setia, belajar firman, beribadah tekun, komunikasi dengan-Mu ya Bapak.
Tuhan jamah dan jawab mereka yang merintih, yang berseru kepada Tuhan, bergantung harap kepada Tuhan. Mungkin berseru melalui karena banyak masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, persoalan-persoalan yang lain Tuhan. Tuhan menjawab ketika mereka duduk diam di kaki-Mu, seperti Engkau mengingatkan seluruh jemaat Tuhan di dalam firman-Mu di Lukas 18. Setiap orang yang terus tidak bertalu-talu mendatangi Tuhan, duduk di kaki-Mu, Tuhan tidak akan kecewakan. Biar setiap orang-orang yang ambil keputusan memilih untuk tetap mengikuti Tuhan, setia mencari Tuhan, mereka mendapatkan jawaban dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan perkembangan-perkembangan politik, perkembangan-perkembangan saat ini, semua hal-hal sampai untuk waktu-waktu ke depan, pemerintah Indonesia kami serahkan kepada Tuhan. Masa transisi ini biar kuasa-Mu tetap mengendalikan setiap kelompok, setiap ras, setiap kelompok partai, baik kelompok-kelompok organisasi-organisasi, semua dalam kuasa-Mu, segala niat kejahatan yang mereka rencanakan di tempat-tempat tersembunyi Tuhan tahu, biar semua dilumpuhkan, semua rancangan yang jahat yang merugikan satu dengan yang lain. Berkati bangsa ini melalui pemerintahan yang Tuhan percayakan, dan melalui semua konstitusi, semua lembaga-lembaga bangsa ini Tuhan pakai sebagai tangan dan kaki-Mu untuk menyatakan maksud-maksud-Mu bagi Indonesia ini. Biar seluruh bangsa ini, di setiap suku, di setiap bahasa, di setiap pelosok desa bangsa ini, Tuhan suatu saat banyak gereja makin berdiri, semakin dilarang, tetapi yang mengherankan buat orang-orang yang tidak mengenal Engkau, gereja semakin menjamur di mana-mana. Banyak orang-orang percaya kepada Tuhan, makin banyak di mana-mana setiap suku dari Sabang sampai Merauke. Karena pekerjaan Roh Kudus yang tidak bisa dihambat oleh perbuatan manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini kami adalah orang-orang terpilih karena kami memilih setiap waktu ada di dalam kebenaran Tuhan. Kami serahkan khusus persekutuan ini, tetap Tuhan tolong, Tuhan tuntun dalam rencana-Mu atas kepemimpinan Ibu Elia, dengan hikmat, kuasa, marifat, otoritas, hati Tuhan, dan semangat dari Tuhan terus memimpin persekutuan ini melalui hamba. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini, kami semua diberkati melalui persekutuan malam hari ini. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. 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 Puji Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan ya. Saat ini kita terima berkat dari Allah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih anugerah-Mu saat ini Bapa, biarlah orang-orang yang terpilih saat ini ya Bapa, Engkau yang selalu memberkati dan Engkau selalu melindungi Tuhan, sehingga diberikan kekuatan dengan hikmat marifat-Mu Tuhan, dengan api yang menyala-nyala dari api Roh Kudus. Tuhan menyertai Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, damai sejahtera Allah, kekuatan ilahi, sampai Tuhan menjemput di atas awan-awan yang kedua kali. Mari saudara yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Ya, ya luar biasa. Ya mungkin saya saat ini akan memberikan untuk sharing ya kali saat ini siapa mungkin yang mau bicara, ya saya kasih ke